Saudara-saudari, bisanya kalian menyelidiki kilat dari timur. Iya. Mereka bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah kembali dan mengungkapkan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia. Mereka bilang mereka sudah diangkat. Apa menurut kalian itu masuk akal? Tidak. Hah? Pendeta dan penatua mengatakan bahwa Tuhan Yesus berfirman sudah selesai di kayu salib. Berarti pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia sudah selesai. Benar. Dosa kita sudah diampuni dengan percaya kepada Tuhan. Kita disebut benar karena iman dan menerima keselamatan oleh kasih karunia. Saat Tuhan datang, Dia akan mengangkat kita masuk kerajaan surga. Iya. Dia tidak mungkin melakukan pekerjaan penyelamatan lagi. Khotbah kilat dari timur melawan Alkitab dan dianggap sesat dalam dunia keagamaan. Kalian, kenapa kalian ingin menyelidikinya? Hah? Saudara Mio, duduklah. Mari, duduklah Agar kita dan bisa dengarkan. bicara. Itu benar. Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa kita. Tuhan tidak lagi memandang kita sebagai pendosa. Dengan percaya, kita sudah diselamatkan. Dan keselamatan adalah sekali untuk selamanya. Amin. Selama kita menjunjung keselamatan dari Tuhan Yesus di kayu salib, saat Tuhan kembali, Dia akan membawa kita masuk kerajaan surga. Inilah janjinya. Benar. Jadi kurasa saat kembali, Dia tidak akan lagi melakukan pekerjaan penghakiman dan penyucian. Kita tidak mungkin salah jika mengikuti dan menjunjung Alkitab. Amin. Saudara Mio, Saudara Chu, duduklah. Kita semua dapat bersekutu, membahas apapun yang belum jelas. Semakin Iya, mari berdiskusi, duduk semakin jelas mendengarkan. kebenarannya. Kami Duduklah, mendengarkan mari kita sepanjang duduk hari. dan berdiskusi. Sungguh luar biasa. Ayo silakan duduk. Pekerja Miao, pekerja Chu. Jika menurut pendeta dan penatua, Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai di kayu salib. Berarti pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia sudah selesai. Lalu mengapa Tuhan juga mengatakan ini? Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu. Tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika Dia roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Iya. Dan kalau ada orang yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya. Karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Amin. Dan dikatakan dalam 1 Petrus, karena waktunya akan datang penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Kita dapat melihat dari nubuat Alkitabiah bahwa Tuhan akan datang dan mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman, serta memimpin orang ke dalam segala kebenaran. Jika kalian mengikuti perkataan pendeta dan penatua, bagaimana nubuat ini bisa digenapkan? Iya, benar. Bisakah nubuat Tuhan sama sekali tidak digenapi? Tidak bisa. Pekerja Miao, pekerja Chu, bisakah kalian menerangkannya dengan jelas? Tidak bisa. Firman Tuhan begitu jelas. Dia datang kembali di akhir zaman untuk mengucapkan firman dan menghakimi manusia. Kita sudah diselewengkan oleh pendeta dan penatua. Menunggu Tuhan kembali membawa kita masuk kerajaan surga, tapi tidak memperhatikan firman-Nya. Iya. Ternyata pendeta dan penatua juga tidak mengerti Alkitab. Kata-kata mereka tidak bisa dipegang. Mereka sungguh tidak bisa dipercaya. Kenapa pikiran kalian begitu busuk? Mereka selalu menjelaskan kitab Injil. Jika mereka tidak memahaminya, lalu siapa? Iya, itu benar. Kita harus mengikuti kata mereka dan berpegang pada Alkitab, apapun yang terjadi. Memang benar kita harus menjunjung Alkitab dalam iman kita. Tetapi dalam menanti kedatangan Tuhan, kita harus mendengarkan suaranya. Karena setiap kali Tuhan melakukan tahap pekerjaan baru, Dia mengucapkan firman baru. Hal-hal ini tidak ada dalam Alkitab. Iya. Cara Tuhan akan datang, pekerjaan yang akan dilakukannya, dan caranya melakukannya adalah hal-hal yang tidak dapat kita ramalkan. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi, kita harus fokus pada mencari suara Tuhan dan firman Roh Kudus agar kita dapat menyambut Tuhan. Iya, benar. Bagaimana jika kita membaca sebagian firman Tuhan yang Maha Kuasa agar kita tahu mengapa pekerjaan Tuhan di akhir zaman adalah menghakimi dan menyucikan manusia? Bagus. Iya. Ini. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, pada masa itu pekerjaan Yesus adalah penebusan seluruh umat manusia. Dosa-dosa semua orang yang percaya kepadanya diampuni. Asalkan engkau percaya kepadanya, Dia akan menebusmu. Jika engkau percaya kepadanya, engkau bukan lagi orang berdosa. Engkau telah dibebaskan dari dosa-dosamu. Inilah yang dimaksud dengan diselamatkan dan dibenarkan oleh iman. Namun, di antara orang-orang percaya, masih ada yang memberontak dan melawan Tuhan, dan secara bertahap harus dibuang. Keselamatan tidak berarti manusia telah sepenuhnya dimiliki oleh Yesus.
Tetapi manusia tidak lagi terikat oleh dosa. Dosa-dosanya telah diampuni. Asalkan engkau percaya, engkau tidak akan pernah lagi terikat oleh dosa. Bagi manusia, penyaliban Tuhan mengakhiri pekerjaan inkarnasi Tuhan, menebus seluruh umat manusia, dan membuatnya mampu merebut kunci ke Hades. Semua orang berpikir pekerjaan Tuhan sudah selesai sepenuhnya. Padahal, bagi Tuhan, hanya sebagian kecil dari pekerjaannya yang sudah selesai. Dia sudah menebus umat manusia, dia belum menaklukkan umat manusia, apalagi mengubah kejahatan iblis dalam diri manusia. Itu sebabnya Tuhan berkata, walaupun inkarnasi dagingku harus melewati rasa sakit kematian, itu bukanlah seluruh tujuan inkarnasiku. Yesus adalah anakku yang kukasihi dan disalib bagiku. Tetapi dia tidak menyelesaikan seluruh pekerjaanku. Dia hanya melakukan sebagian darinya. Orang berdosa sepertimu yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, mungkinkah engkau berkenan di hati Tuhan? Bagimu, engkau yang masih berada dalam diri manusia yang lama, memang benar bahwa engkau diselamatkan oleh Yesus. Dan engkau tidak terhitung sebagai orang berdosa karena penyelamatan Tuhan, tetapi hal ini tidak berarti bahwa engkau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin engkau bisa kudus jika engkau belum diubahkan? Di dalam dirimu engkau dipenuhi dengan kenajisan, egois, dan kasar. Tetapi engkau masih berharap untuk dapat turun bersama Yesus. Enak sekali kau. Engkau melewatkan satu tahap dalam kepercayaanmu kepada Tuhan, engkau baru hanya ditebus tetapi belum diubahkan. Agar engkau dapat berkenan di hati Tuhan, Tuhan harus langsung melakukan pekerjaan pengubahan dan pembersihan terhadapmu. Jika engkau hanya ditebus, engkau tidak akan dapat mencapai kekudusan. Dengan begini engkau tidak akan layak mendapat bagian dalam berkat-berkat Tuhan yang baik. Sebab engkau melewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan dalam mengelola manusia, yaitu tahap kunci berupa pengubahan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, engkau seorang berdosa yang baru ditebus saja tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan sepenuhnya menyadari substansi mereka sebenarnya yang najis dan rusak. Dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Hanya dengan cara ini, manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap tahta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan melalui penghakiman dan hajaran oleh firman-Nya, serta melalui pemurnian, manusia dapat mengenyahkan kerusakan dirinya dan disucikan. Amin. Daripada menganggap tahap pekerjaan ini sebagai tahap penyelamatan, lebih tepat menganggapnya sebagai tahap pekerjaan penyucian. Amin. Puji Tuhan. Saudari Chen, Iya. aku ingin membaca. Bagus. Esensi pekerjaan penghakiman dan hajaran Tuhan adalah pentahiran manusia untuk hari perhentian terakhir. Jika tidak, seluruh umat manusia tidak akan pernah bisa mengikuti sesamanya atau masuk ke tempat perhentian terakhir. Inilah satu-satunya jalan agar manusia bisa masuk ke tempat perhentian. Hanya pekerjaan pentahiran Tuhan yang mampu mentahirkan manusia dari ketidakbenaran mereka. Dan hanya pekerjaan hajaran dan penghakimannya yang mampu menyoroti hal-hal yang tidak patuh di antara manusia. Sehingga memisahkan orang-orang yang dapat diselamatkan dari yang tidak. Serta mana yang akan tinggal dari yang tidak. Saat pekerjaannya telah selesai, mereka yang tinggal akan ditahirkan dan menikmati kehidupan manusia kedua yang lebih indah di bumi. Saat mereka memasuki alam manusia yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mereka akan masuk ke hari perhentian manusia dan hidup bersama Tuhan. Setelah mereka yang tidak bisa tinggal menjalani hajaran dan penghakiman, wujud asli mereka akan seluruhnya terungkap. Setelah ini, mereka semua akan dihancurkan dan, sama seperti iblis, mereka tidak akan diizinkan untuk bertahan hidup di bumi. Manusia di masa depan tidak akan lagi terdiri dari jenis orang-orang seperti ini. Orang-orang ini tidak layak masuk ke tanah tempat perhentian akhir, maupun memasuki hari perhentian yang akan dimiliki Tuhan bersama dengan manusia. Karena mereka adalah target penghukuman,
dan merupakan orang-orang jahat dan mereka bukan orang-orang benar. Pekerjaan terakhirnya untuk menghukum orang yang jahat dan memberi upah orang yang baik dilakukan sepenuhnya untuk benar-benar memurnikan seluruh umat manusia. Sehingga ia dapat membawa umat manusia yang sepenuhnya kudus ke tempat perhentian yang abadi. Tahap pekerjaannya ini adalah tahap pekerjaan yang paling penting. Ini merupakan tahap terakhir dari seluruh pekerjaan pengelolaannya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Luar biasa. Iya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh menjelaskan pentingnya pekerjaan penebusan Tuhan Yesus di zaman kasih karunia dan alasan Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Pekerja Miao, pekerja Chu, kalian masih berani mengatakan bahwa saat Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai di kayu salib itu merujuk pada pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia? Apa pendeta dan penatua punya dasar Alkitabiah untuk mengatakannya? Itukah yang dikatakan Tuhan Yesus? Iya. Apa Roh Kudus memberi kesaksian tentang ini? Tidak. Dengan begitu, apa bukan berarti bahwa kata-kata pendeta dan penatua tak lebih dari pemahaman dan imajinasi manusia belaka? Benar, bukankah mereka hanya mengandalkan pemahaman dan imajinasi mereka? Penyaliban Tuhan Yesus di zaman kasih karunia hanyalah pekerjaan penebusan. Untuk menebus kita dari dosa agar dapat terlepas dari hukuman dan kutukan hukum Taurat. Kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku dosa dan bertobat, maka dosa kita diampuni. Kita menikmati damai, sukacita, kemurahan, dan berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Ini pentingnya orang percaya kepada Tuhan dan memperoleh keselamatan oleh kasih karunia. Amin. Itu benar. Dari iman kita, kita sudah diselamatkan dan dosa kita diampuni. Tapi kita tidak dapat menyangkal bahwa sifat berdosa bawaan kita dan watak jahat kita masih ada. Kita masih terbelenggu dan terikat oleh dosa. Kita sering bohong dan menipu. Kita juga sangat sombong, egois, licik, dan serakah. Selalu mementingkan diri sendiri. Sekalipun kita mengorbankan diri dan bekerja bagi Tuhan, itu agar dapat masuk kerajaan surga. Kita menyalahkan Tuhan saat menghadapi penganiayaan atau masalah. Kita bahkan menyangkal dan mengkhianati Tuhan. Iya, benar. Alkitab mengatakan kekudusan karena tanpa kekudusan tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Amin. Bagaimana pendapat kalian? Sebagai orang yang sering memberontak dan menentang Tuhan, apa kita memenuhi syarat untuk masuk kerajaan surga? Tidak. Melalui iman kita, dosa kita diampuni dan diselamatkan oleh kasih karunia. Apa itu berarti kita sudah terlepas dari dosa dan jadi suci? Iya. Apa kita sudah menerima keselamatan dan didapatkan oleh Tuhan? Tidak. Kita sering mengeluh dan memberontak terhadap Tuhan. Bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan? Itu benar. Puji Tuhan. Sekarang semua sudah jelas bahwa pekerjaan penebusan Tuhan Yesus hanyalah satu bagian dari pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Jelas bukan seluruhnya. Karena Tuhan belum sepenuhnya mendapatkan manusia. Iya. Di akhir zaman, dengan dasar pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran untuk pekerjaan menghakimi dan menyucikan manusia. Agar kita terlepas dari belenggu dan ikatan dosa dan menjadi manusia yang menaati dan menyembah Tuhan. Akhirnya, Dia akan membawa manusia masuk kerajaan Tuhan. Amin. Pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa adalah pekerjaan paling penting dan mendasar yang dapat sepenuhnya menyucikan dan menyelamatkan manusia. Benar. Amin. Puji Tuhan. Pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia akan sempurna hanya bila pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman sudah selesai. Amin. Puji Tuhan. Iya, Puji itu benar Tuhan. sekali. Sekarang Pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman sepenuhnya menggenapkan nubuat Tuhan Yesus. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Pekerjaan penghakimannya menyingkapkan semua orang dan menggolongkan manusia menurut jenisnya. Mereka yang menolak memperhatikan suara Tuhan, yang menyangkal dan mengecam Tuhan dalam rupa manusia. Semuanya disingkapkan dan dilenyapkan. Mereka akhirnya jatuh ke dalam malapetaka dan dihukum. Iya. Mereka yang memperhatikan suara Tuhan dan berpaling kepada Tuhan.
akan dibawa masuk ke kerajaannya setelah mengalami penghakiman dan penyucian Tuhan di akhir zaman. Amin. Ini menggenapkan nubuat dalam Wahyu 21. Dan dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan semuanya baru. Sudah selesai. Akulah Alfa Dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Aku akan memberikan kepada dia yang haus air dari mata air kehidupan dengan cuma-cuma." Amin. Puji Tuhan. Kita sudah minum dari mata air kehidupan dengan Kita cuma-cuma. begitu diberkati. Apa konteks perkataan Tuhan sudah selesai di sini? Iya, Apa apa konteksnya? konteksnya? Katakan. Ayo katakan. Iya, katakan. Saat itu, Tuhan sudah memperbarui segalanya. Dan manusia sudah mencapai kesucian. Langit dan bumi yang baru terwujud. Yerusalem baru turun dari surga. Dan tabernakel Tuhan ada di tengah manusia. Tuhan tinggal di antara mereka. Dan mereka menjadi umatnya dalam kerajaannya. Amin. Tidak ada lagi air mata, kematian, dan duka cita. Inilah satu-satunya tanda penyelesaian pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Benar sekali. Saudara-saudari, apa manusia sudah suci sekarang? Apa kerajaan Tuhan sudah terwujud? Belum. Sudahkah iblis jahat dimusnahkan? Belum. Karena belum, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pekerjaan keselamatan dari Tuhan sudah selesai? Iya, bukankah pendeta dan penatua begitu saja bicara tentang firman Tuhan? Iya, mereka hanya Kita menipu semua sudah umat. diselewengkan. Iya. Mereka mengatakan bahwa firman Tuhan Yesus sudah selesai. Berarti pekerjaan keselamatan dari Tuhan sudah selesai. Apa ini sejalan dengan fakta pekerjaan Tuhan? Sama sekali tidak. Bukankah ini menafsirkan firman Tuhan semua mereka sendiri? Dan menafsirkan firman Tuhan dengan keliru, menyelewengkan dan menipu orang lain? Kalian, beraninya kalian berkata begitu tentang mereka? Pendeta dan penatua. Pekerja Cu. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa di akhir zaman dia akan datang untuk memisahkan hamba yang baik dari hamba yang jahat, domba dari kambing, gandum dari lalang, gadis bijaksana dari gadis bodoh. Kitab Wahyu juga menubuatkan bahwa Tuhan akan membentuk sekelompok pemenang di akhir zaman, bahwa kerajaannya akan datang di bumi. Ini semua akan Tuhan capai saat dia kembali. Dan sekarang, dalam penampakan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, dia sudah mengungkapkan siapa domba dan kambing, hamba yang baik dan yang jahat, gandum dan lalang, gadis bijaksana dan gadis bodoh. Dia juga sudah membentuk kelompok pemenang dengan pengalaman dan kesaksian yang meyakinkan. Dalam mengikuti Kristus, mereka dikejar dan dianiaya dengan brutal oleh pemerintah Tiongkok. Kelompok keagamaan lain menelpon nomor darurat saat mereka memberitakan Injil. Mereka dipenjara dan menderita segala macam sakit dan siksaan. Setelah dilepaskan, mereka tetap mengabarkan dan menjadi saksi untuk Injil Kerajaan. Siapapun dapat melihatnya. Amin. Iya, benar sekali. Kebenaran tentang penentangan dunia keagamaan terhadap Tuhan juga sudah tersebar. Itu menjadi sasaran kebencian dan kutukan Tuhan. Menjadi tanah tandus. Apa kalian tidak bisa melihat fakta ini? Iya. Pendeta dan penatua begitu yakin bahwa Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, merujuk pada pekerjaan keselamatan Tuhan. Ini tidak masuk akal, konyol. Ini menyangkal fakta pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan sungguh menipu dan mencelakakan orang. Benar. Ya, benar sekali. Sekarang aku mengerti. Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai merujuk pada pekerjaan penebusannya. Bukan berarti pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia sudah selesai. Iya, pendeta dan penatua sungguh salah menafsirkan Alkitab dan memelintir firman Tuhan. Benar. Mereka sudah sangat mencelakakan kita.